Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 beranggotakan Miftahul Firdaus, NPM 2023010113. Yang kedua ada Ayu Permatasari, NPM 2023011029. Yang ketiga ada saya sendiri, Laila Rian Septiana, NPM 2023011043. Yang terakhir ada Yulia Lumansi Antar, NPM 2023011056. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perusahaan Manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang bergerak pada kegiatan pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi. Contoh dari perusahaan manufaktur yang pertama ada PT Holcim Indonesia Tbk bergerak di bidang sektor semen. Yang kedua ada PT Java Comfort Indonesia bergerak di bidang pakan ternak. Yang ketiga ada PT Unilever Indonesia Tbk yaitu bergerak di bidang kosmetik dan perlengkapan rumah tangga. Yang terakhir ada PT Kimia Farma Tbk itu bergerak di bidang farmasi. Perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memperoleh persediaan barang dagangan, sedangkan perusahaan dagang memperoleh barang dari supplier yang sudah jadi untuk dijual kembali. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur memperoleh persediaan barang dagangan dengan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Karakteristik dari perusahaan manufaktur yang pertama mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, konsumen tidak ikut campur dalam proses produksi. Yang ketiga, hasil produksi berwujud atau terlihat. Rekening-rekening yang ada di perusahaan manufaktur yang pertama ada rekening persediaan perusahaan manufaktur yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang kedua ada rekening biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, contohnya biaya angkut pembelian bahan baku. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, itu upah. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP, itu berupa sewa pabrik, asuransi pabrik, listrik, air, dan penyusutan. Dan yang terakhir ada harga pokok produk. Laporan keuangan perusahaan manufaktur dibagi menjadi 5. Yang pertama ada laporan harga pokok produksi, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga ada neraca saldo, yang keempat laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan arus. Yang pertama ada laporan harga pokok produksi atau biasa disingkat HPP. Harga pokok produksi ini jadi pembeda dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan manufaktur dibandingkan perusahaan dagang dan jasa. Kegunaan dari laporan HPP ini adalah untuk mengetahui jumlah sisa dari persediaan yang dipakai dalam proses produksi selama 1 tahun. Pada dasarnya HPP ini dibuat untuk menetapkan harga awal produksi pada barang jadi yang sudah dibuat yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya. Yang kedua ada laporan laba rugi. Sama seperti halnya pada laporan keuangan perusahaan dagang dan jasa, laporan laba rugi disusun untuk mengetahui kondisi finansial dari perusahaan berdasarkan produk yang dijual dan pengeluaran yang ada. Isi dari laporannya berupa pendapatan dan pengeluaran atau beban yang selisihnya menunjukkan nilai laba atau rugi perusahaan tersebut selama 1 periode. Yang ketiga ada laporan neraca saldo. Laporan neraca saldo dari perusahaan manufaktur, di dalamnya terdapat komponen aktiva dan pasiva. Aktiva adalah sumber pendapatan utama perusahaan yang terdapat dalam aset perusahaan, seperti kas, persediaan, piutang, dan sebagainya. Sementara pasiva adalah hutang dan modal yang perusahaan miliki. Laporan neraca pada
perusahaan manufaktur kurang lebih sama isinya seperti perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang isinya menyajikan informasi modal awal, terjadinya perubahan modal, dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, dan hal lain yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sementara format dan isi laporan perubahan modal pada perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi mengenai kumpulan informasi berupa pendapatan, kas, pembayaran kas, dan lain sebagainya dari 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan pada satu periode tertentu. Tujuan dari adanya laporan arus kas ini yaitu untuk melihat informasi penerimaan dan pembayaran kas dalam satu periode tertentu. Selain itu, arus kas ini bermanfaat untuk menilai perusahaan apakah mampu menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Sistem penentuan harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Dalamnya terkait dengan biaya penggadaan bahan baku, alat produksi, dan pendukung produksi lainnya. Jika harga pokok ini sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Paling tidak, harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba dan rugi yang bakal muncul dari penjualannya yang dilakukan. Menurut Susilowati, harga pokok produksi seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Nah, lain lagi, menurut Supriyono, menyatakan kalau harga pokok produksi merupakan jumlah uang yang akan dibayarkan dalam rangka untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan. Unsur-unsur harga pokok produksi. Salah satu metode akuntansi standar untuk menghitung harga pokok yang akurat adalah penggunaan 3 unsur dalam menentukan harga pokok produk. Ada 3 unsur biaya utama yang termasuk dalam jadwal. Yang pertama bahan langsung yang digunakan, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya yang tidak langsung. Nah, bahan baku langsung. 4 angka sangat penting untuk perhitungan harga pokok produk mereka. Mengandalkan sistem manajemen bahan baku untuk memiliki titik awal yang akurat itu adalah menghitung bahan baku, biaya bahan baku yang dibeli, total bahan baku yang ada di akhir periode, dan mengakhiri persediaan bahan baku. Nah, kemudian biaya tenaga kerja. Ini mungkin yang paling mudah dilacak. Praktik akuntansi standar dan catat penggajian memastikan bahwa ini adalah perhitungan yang mudah diperoleh. Namun, ini harus mencakup tidak hanya upah langsung yang dibayarkan, tetapi biaya manfaat yang terkait dengan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi. Kemudian, biaya tidak langsung atau overhead manufaktur. Ini bisa menjadi informasi yang paling menantang untuk dikumpulkan. Biaya paralel dengan biaya langsung meliputi bahan tidak langsung, dari perlengkapan kantor hingga bagian perbaikan untuk peralatan pabrik, tenaga kerja tidak langsung, sumber daya manusia, akuntansi, pembelian, personil, pemeliharaan fasilitas, dan manajemen. Biaya overhead lainnya termasuk depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan pabrik, asuransi, dan pajak pada setiap bangunan pabrik. Cara menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produk berdasarkan pada jumlah pekerjaan dalam proses yang diselesaikan. Pekerjaan dalam proses ini termasuk biaya bahan langsung yang dimasukkan ke dalam produksi, ditambah tenaga kerja langsung dan overhead. Untuk menentukan pekerjaan dalam proses, kita memasukkan jumlah unit atau biaya ke dalam formula keluaran yang sama yang kita gunakan untuk menghitung bahan langsung yang dimasukkan ke dalam produksi. Persamaan standar untuk menghitung harga produk langkah adalah seperti berikut.
Barang-barang manufaktur dalam proses pada tanggal nilai ditambah biaya langsung, yaitu bahan ditambah tenaga kerja, ditambah overhead produksi, lalu dikurangi barang yang sedang berlangsung pada tanggal akhir perhitungan. Sistem periodik. Jika sebuah perusahaan menerapkan sistem periodik, maka nilai saldo akhir di neraca ditentukan dengan neraca menggunakan perhitungan fisik persediaan yang biasa dikenal dengan istilah stock of name. Atau lebih jelasnya, di akhir periode fisik barang persediaan seperti bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi dihitung jumlahnya. Jumlah fisik barang lalu dikalikan dengan harga pokok penjualan satuan barang. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik, nilai persediaan yang digunakan dan terjual untuk dibebankan sebagai harga pokok penjualan dihitung dengan cara menjumlahkan saldo awal persediaan dengan total pembelian atau persediaan masuk, lalu dikurangi dengan saldo akhir persediaan yang diperoleh melalui perhitungan fisik. Akun-akun persediaan pada perusahaan manufaktur. Persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa di awal dan akhir periode. Yang kedua, persediaan bahan penolong digunakan untuk mencatat nilai bahan penolong yang masih tersisa di awal dan akhir periode. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses digunakan untuk mencatat nilai barang yang masih dalam proses di awal dan akhir periode. Persediaan barang jadi digunakan untuk mencatat nilai barang jadi di awal dan akhir periode. Contoh transaksi dengan menggunakan sistem periodik pada perusahaan manufaktur. PT Gemilang Jaya merupakan perusahaan industri yang menggunakan sistem periodik. Berikut ini adalah data yang diambil selama bulan Juni 2019. Data persediaan per 1 Juni 2019. Persediaan bahan baku sebesar Rp4.500.000, persediaan barang dalam proses sebesar Rp3.250.000, persediaan produk jadi sebesar Rp2.600.000. Dan berikut adalah data transaksi pada bulan Juni 2019. Pada tanggal 1 Juni dibeli bahan baku dari PT Abadi Makmur seharga Rp12.300.000. Dari transaksi ini diterima faktur. Pada tanggal 2 Juni dibayar tunai biaya angkut pembelian bahan kepada Andika Transport seharga Rp475.000. Dan pada tanggal 3 Juni dikembalikan sebagian bahan yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan seharga Rp750.000. Pada tanggal 4 Juni, dibayar sebanyak 50% utang pada PT Abadi Makmur masih dalam masa potongan. Pada tanggal 5 Juni dibayar upah produksi yang terjadi dalam bulan Juni 2019, yaitu upah langsung sebanyak Rp8.400.000 dan upah tak langsung sebesar Rp3.700.000. Pada tanggal 6 Juni, biaya tak langsung yang terjadi dalam bulan Juni 2019. Biaya listrik pabrik sebesar Rp780.000, biaya reparasi mesin sebesar Rp150.000, biaya gedung dan pabrik masing-masing disusutkan sebesar Rp200.000 dan Rp180.000. Pada tanggal 7 Juni, biaya asuransi yang menjadi beban bulan Juni 2019 adalah Rp800.000. Pada waktu pembayaran dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 8 Juni, total penjualan yang terjadi selama bulan Juni 2019 adalah Rp56 juta. Retur penjualan sebanyak Rp3 juta. Data persediaan per 30 Juni 2019, yaitu persediaan bahan baku sebesar Rp3.400.000, persediaan barang dalam proses sebesar Rp2.850.000, dan persediaan produk jadi sebesar Rp4.600.000. Dari data transaksi tersebut, maka dicatatkan ke dalam jurnal umum dan jurnal penyesuaian serta jurnal penutup pada tabel berikut ini. Kita dapat melihat pencatatan pada jurnal umum dan jurnal penyesuaian serta jurnal penutup pada tabel berikut ini.
Sistem perpetual perusahaan manufaktur. Sistem pencatatan dengan metode atau sistem perpetual disebut juga dengan metode buku. Sistem perpetual adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPWP atau harga pokok penjualan ketika transaksi penjualan. Sedangkan metode periodik tidak mencatat HPWP saat transaksi penjualan. Dengan perpetual, kita bisa mengetahui posisi nilai persediaan kapan saja, karena selalu dibukukan atau dijurnal setiap ada aktivitas keluar masuk. Contoh ilustrasi metode perpetual. Yang pertama, persediaan awal 50 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 2 bulan 1 2014, dibeli persediaan barang dagang dengan jumlah 100 pieces per pieces dengan harga 1 juta rupiah, dibayar tunai. Pada tanggal 10 bulan 1 2014, dibeli persediaan barang dagang 100 pieces dengan per pieces 1 juta rupiah, dibayar tunai. Pada tanggal 12 bulan 1 2014, penjualan 20 pieces dengan harga per pieces yaitu 1.200.000 rupiah, dibayar dengan kredit. Pada tanggal 15 bulan 1 2014, penjualan 30 pieces dengan per pieces yaitu 1.200.000 rupiah, dibayar kredit. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat catat dengan metode perpetual, yaitu seperti berikut. Pada tanggal 2 bulan 1 2014, persediaan di debit, kas di kredit. Pada tanggal 10 bulan 1 2014, persediaan di debit, kas di kredit. Pada tanggal 12 bulan 1 2014, piutang usaha di debit, penjualan di kredit, HPWP di debit, persediaan di kredit. Pada tanggal 15 bulan 1 2014, piutang usaha di debit, penjualan di kredit, HPWP di debit, persediaan di kredit.